Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembatal wudhu selanjutnya, yaitu tidur. Para ulama berbeda pendapat apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan dibedakan antara tidur ringan dan tidur berat. Kalau tidur ringan tidak membatalkan, dan tidur berat itu yang membatalkan. Karena perselisihan tersebut karena adanya hadis-hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama yang menunjukkan seakan-akan tidur tidak membatalkan. Seperti hadis Anas adalah para sahabat Rasulullah SAW tidur. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Dan juga dalam riwayat yang lain, sholat Isya telah ditegakkan. Lalu seseorang berkata, aku punya hajat. Maka Nabi SAW berbincang-bincang dengannya sampai sebagian sahabat tidur. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Bahkan dalam satu riwayat Muslim disebutkan hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, wa isma'u minhum ghatitan, dan terdengar suara mendengkur. Sehingga di sini jadikan dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Sementara hadis yang lain mengatakan bahwa tidur membatalkan wudu. Seperti Nabi SAW bersabda, al-ainan wika'us sah, mata itu adalah pengikat dubur. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila dua mata tidur, maka pengikatnya terbuka. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, faman nama ahadukum falyatawadda, siapa di antara kalian yang tidur hendaklah ia berwudu. Ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan. Juga Nabi SAW menyamakan tidur dengan buang air kecil dan buang air besar. Sebagai disebutkan dalam hadis Sofwan bin Asal, bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada musafir untuk mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Kecuali kalau untuk janabat. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi untuk buang air kecil, buang air besar, dan tidur tidak perlu dibuka. Sehingga di sini Nabi merendengkan tidur dengan buang air. Ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Yang hak wallahu alam dalam hal ini yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudu sama sekali. Adapun perbuatan para sahabat yang mereka tertidur atau terkantuk-kantuk sampai mereka itu terdengar suara mendengkur, itu tidaklah bertabrakan. Kenapa? Karena bahwa mengantuk itu ada 2, ada mengantuk ringan, mengantuk berat. Bahkan terkadang seseorang saking mengantuknya terdengar suara mendengkur dan ia masih merasakan sesuatu yang terjadi. Bahkan saya pernah melihat seorang supir membawa mobil dalam keadaan ia mengantuk dan terdengar suara mendengkur dari dia. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya masih di bawah ambang mengantuk yang sangat berat, ini berbeda dengan tidur. Kalau tidur sudah hilang rasa dan semuanya. Maka dari itu dibedakan antara ini dan itu. Maka hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat mereka tidak berwudu lagi, itu dibawa kepada ngantuk yang berat. Yang tidak membatalkan wudu. Adapun yang membatalkan wudu adalah tidur. Oleh karena itu Al-Khattabi dalam Gharibul Hadis ketika menyebutkan tentang hakikat tidur, beliau mengatakan haqiqatun naum hiyal al-ghishyah al-thaqilah allati tahjimu 'ala al-qalb fataqta'uhu an ma'rifatil umuri adh-dhahirah. Tidur adalah yaitu hilangnya kesadaran yang berat, sehingga hati pun tidak tahu, terputus dari mengetahui perkara-perkara yang bersifat lahiriah. Sedangkan mengantuk itu adalah tidak memutuskan hati dari perkara-perkara yang sifatnya lahiriah, tapi hanya sebatas perkara yang batin saja. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang dilakukan oleh para sahabat adalah mengantuk berat, bukan tidur. Itu wallahu alam yang saya pilih dalam masalah ini.
Wabillahi taufiq.